pertama di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas farmakologi, di mana di sini saya mendapat kasus D. Ya. Seorang anak berusia 7 tahun dengan nama Boy dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan utama adalah sesak nafas. Kemudian nafas berbunyi disertai dengan batuk. Sesak timbul setelah terbatuk karena minum es. Sesak semakin berat sehingga akhirnya dibawa ke puskesmas. Dari hasil history taking dan juga setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang tua, didapatkan bahwa anak ini memiliki riwayat penyakit sesak nafas, di mana di sini pencetus sesak adalah kelelahan fisik, udara dingin, dan juga apabila terserang flu. Juga ada riwayat sering pilek, bersin, tidak ada eksim, tidak ada alergi obat. Kemudian untuk riwayat keluarga, ibu dan kakak terdiagnosis asma. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan bahwa pasien dapat menjawab pertanyaan dalam satu kalimat, di mana posisi yang dipilih adalah posisi duduk. Untuk respirasi, laju respirasi 30 kali per menit, denyut nadi 110 kali per menit. Kemudian untuk tekanan darah, di sini 110/70. Tidak ada retraksi interkostal. Kemudian untuk auskultasi ditemukan wheezing. Saturasi oksigen 95%. Dari informasi yang didapat, ditemukan bahwa diagnosisnya adalah eksaserbasi asma bronkial dengan keparahan ringan. Nah, jadi untuk analisisnya, diagnosis di sini adalah asma bronkial dan kondisi fisiologisnya adalah seorang pediatrik. Untuk kondisi patologis tidak ada, namun bisa diperhatikan bahwa tadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa anak ini memiliki laju denyut nadi, memiliki frekuensi denyut nadi 110 tiap menitnya. Maka ini mungkin bisa dimasukkan dalam pertimbangan. Kemudian untuk kondisi lainnya, di sini kondisi yang menyebabkan terjadinya serangan itu ada udara dingin, kelelahan fisik juga ketika terserang flu. Untuk obat pilihan adalah ICS dosis medium dan SABA seperlunya. Untuk tujuan dan fungsi dari masing-masing obat, ICS di sini adalah untuk mengendalikan asma, sementara SABA mengurangi gejala ketika terjadi serangan. Kemudian untuk edukasi pasien, di sini edukasi lebih ditujukan kepada orang tua sebagai wali dari pasien yang membimbing pasien, terutama ketika menggunakan obat yang diberikan. Kemudian untuk monitornya di sini adalah setelah ICS atau SABA habis, juga ada beberapa kondisi lainnya yang harus diperhatikan dan nanti akan dibahas pada slide lainnya. Oke. Kemudian untuk analisis dari obatnya, pertama obat yang dipilih adalah salbutamol untuk SABA dan ICS-nya adalah budesonide. Nah, dengan merek dagang di sini salbutamol adalah Ventolin dan budesonide Obucort. Kemudian untuk dosisnya, salbutamol dan juga budesonide di sini masing-masing 100 mikrogram. Kemudian untuk sediaannya di sini adalah aerosol. Lalu diperlukan juga tabung untuk membantu menghirup aerosol ya. Untuk jumlah obat masing-masing 1. Juga untuk frekuensi administrasi, salbutamol digunakan hanya ketika terjadi serangan. Kemudian untuk budesonide digunakan 2 kali sehari karena ini adalah obat kontrol. Nah, kemudian untuk dosis dari masing-masing administrasi, untuk salbutamol cukup 1 kali. Sementara itu untuk budesonide di sini bisa digunakan 1-2 kali. Untuk rute administrasinya keduanya adalah inhalasi. Kemudian untuk preskripsi seperti ini.
di mana obat yang diresepkan itu akan ditulis beserta dengan bentuk sediaannya, lalu dosisnya, juga frekuensi administrasi. Nah, sebagai salah satu contoh di sini adalah budesonide 2 kali sehari setelah makan. Nah, untuk edukasi, apa yang perlu diedukasikan kepada orang tua dari pasien? Yang pertama adalah pengertian asma. Jadi pengertian asma ini diberikan untuk memberikan gambaran kepada orang tua pasien mengenai penyakit yang diderita anaknya. Selain itu juga ada faktor resiko mengapa seseorang bisa sampai menderita asma, lalu faktor pencetus tentunya untuk dihindari atau mungkin diminimalisir kontak antara anak dengan faktor pencetus. Lalu pengobatan, obat apa yang dipilih, tujuannya untuk apa. Juga adaptasi dalam gaya hidup, mengingat bahwa faktor-faktor pencetus yang ditemukan pada anak ini adalah faktor eksternal, seperti ketika cuaca dingin maupun infeksi, maka harus diperhatikan juga gaya hidupnya. Terutama dikurangi atau mungkin anak tidak diberikan untuk meminum minuman yang dingin. Juga untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, selain itu juga membahas mengenai kunjungan selanjutnya. Mengapa kunjungan selanjutnya ini juga perlu dibahas? Karena perkembangan dan juga reaksi dari anak yang ditimbulkan dengan diberikannya obat ini harus diperhatikan. Kemudian untuk monitor, yang pertama tentunya adalah efek samping dari obat. Apakah anak ini menunjukkan gejala alergi atau tidak. Kemudian juga efek sampingnya, apa perlu dilakukan modifikasi dosis dari masing-masing obat. Ini harus diperhatikan ketika kunjungan kedua maupun seterusnya. Kemudian juga perlu dipertimbangkan tindakan lebih lanjut, terutama saat salah satu atau kedua obat telah habis. Mengingat di sini saya menggunakan obat kortikosteroid yang memiliki efek samping yang cukup luas, maka harus diperhatikan dengan ketat. Sekian presentasi saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.